Kalimantan Selatan disebut-sebut sudah berdiri sejak zaman prasejarah dan bertahan selama ribuan tahun sebelum ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Sedangkan menurut sejarah yang sudah lazim kita ketahui bahwa di bumi Borneo, kerajaan Kutai Martadipura muncul pada abad keempat Masehi dan selama ini diyakini sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Namun dengan ditemukannya peninggalan kerajaan Nansarunai membuat wacana sejarah yang baru bahwa jauh sebelumnya di belahan lain di Pulau Kalimantan ada kerajaan yang ternyata lebih tua dari kerajaan Kutai Martadipura. Namun apakah benar demikian? Untuk mengetahui jawabannya kita akan mengulas mengenai keberadaan kerajaan purba Nansarunai yang berasal dari berbagai sumber. Selamat menyaksikan. Kerajaan Nansarunai adalah pemerintahan purba yang muncul dan berkembang di wilayah yang sekarang termasuk dalam daerah administratif Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, tepatnya di antara wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong. Kerajaan Nansarunai merupakan bagian awal dari riwayat panjang Kesultanan Banjar, salah satu pemerintahan kerajaan terbesar yang pernah ada di Kalimantan Selatan. Kerajaan Nansarunai terkait erat dengan kehidupan orang-orang suku Dayak Maanyan, yakni salah satu subsuku Dayak yang tertua di tanah Borneo. Apakah Nansarunai sudah layak disebut sebagai kerajaan atau belum? Hal ini memang masih menjadi perdebatan yang cukup panjang. Namun yang jelas pemerintahan kerajaan di Nansarunai berlangsung selama berabad-abad. Eksistensi kerajaan Nansarunai baru berakhir setelah datangnya pasukan Majapahit pada pertengahan abad ke-14 Masehi. Nansarunai diruntuhkan dan akhirnya orang-orang Dayak Maanyan tercerai-berai. Namun nantinya kerajaan ini menjadi embrio terbentuknya entitas masyarakat Kalimantan Selatan, yakni menjadi cikal bakal Kesultanan Banjar. Salah satu jejak arkeologis yang digunakan untuk melacak keberadaan Nansarunai adalah ditemukannya bangunan candi kuno di Pamuntai. Candi ini dikenal dengan nama Candi Agung, yang dipercaya menjadi salah satu simbol eksisnya peradaban orang-orang Dayak Maanyan di masa silam. Penelitian oleh Vida Pervaya Rusyanti Kusmartono dan Hari Widianto yang berjudul Ekskavasi Situs Candi Agung yang dimuat dalam jurnal berita penelitian arkeologi pada edisi Februari 1998 menyatakan bahwa pengujian terhadap candi tersebut telah dilakukan pada tahun 1996. Hasilnya cukup mengejutkan. Pengujian terhadap sampel arang candi yang ditemukan di Amuntai itu menghasilkan kisaran angka tahun antara 242 hingga 226 sebelum Masehi. Apabila hasil penelitian ini benar demikian, maka bisa jadi kerajaan Nansarunai jauh lebih tua dari kerajaan Kutai Martadipura yang berdiri pada abad keempat Masehi di Kalimantan Timur. Namun sejauh ini penemuan benda-benda arkeologis berupa prasasti seperti di kerajaan Kutai Martadipura yaitu prasasti Yupa belum ditemukan untuk menguatkan keberadaan dari kerajaan Nansarunai ini. Dalam perkembangannya, Nansarunai dikenal pula dengan beberapa nama yang lain seperti Kuripan, Tabalong hingga Tanjung Puri. Sedangkan khusus Tanjung Puri ada perbedaan pendapat di kalangan peneliti bahwa nama ini bukanlah kerajaan yang sama dengan Nansarunai. Menurut Suryansah dalam bukunya Urang Banjar dan Kebudayaannya yang dicetak pada tahun 2007 bahwa Tanjung Puri diyakini didirikan oleh orang-orang Melayu Sumatera yang merupakan pelarian dari kerajaan Sriwijaya.
dua entitas yang berbeda, tapi pernah berada dalam lingkup dan ruang waktu yang berdekatan. Keduanya sama-sama menempatkan pusat pemerintahannya di tepi anak Sungai Barito, termasuk Sungai Tabalong saat ini. Kedatangan orang-orang Melayu dari Sumatera ke Borneo diperkirakan terjadi pada awal abad ke-7 hingga ke-11 Masehi, yakni menjelang keruntuhan dari kerajaan Sriwijaya pada masa itu. Sebagian pelarian itu lalu mendirikan komunitas yang kemudian berkembang menjadi suatu pemerintahan serta hidup berdampingan dengan orang-orang Dayak Maanyan yang bernaung di bawah kerajaan Nan Sarunai. Alfani Daud dalam bukunya Islam dan Masyarakat Banjar mengenai deskripsi dan analisis kebudayaan Banjar pada tahun 1997 mendukung kemungkinan tersebut. Menurutnya, penduduk sebagian wilayah Kalimantan Selatan beranakan orang-orang dari Sumatera, tepatnya Palembang, yang membangun tanah baru di kawasan ini dan kemudian bercampur dengan orang-orang Dayak Maanyan. Salah satu rujukan lain untuk menelisik eksistensi kerajaan Sarunai adalah Hikayat Banjar. Jejak peradaban lama di Nusantara memang kerap dilacak melalui historiografi tradisional seperti hikayat ataupun babat, kidung, dan lain sebagainya. Historiografi tradisional menurut Sartono Kartodirojo dalam bukunya Historiografi Tradisional. Ia menjelaskan ciri-ciri dari historiografi tradisional punya ciri-ciri yang sangat menonjol dan saling berkaitan, yaitu etnosentrisme dan rajasentrisme serta antroposentrisme. Sementara Johannes Jacobus dalam bukunya Hikayat Banjar A Study in Malay Historiography pada tahun 1968 membagi Hikayat Banjar dalam dua ragam, yakni versi kerajaan negara Dipa yang beragama Hindu dan versi yang disusun pada era Kesultanan Banjar yang telah memeluk Islam. Nan Sarunai adalah pemula dari dua kerajaan yang kemudian membentuk entitas orang-orang Kalimantan Selatan pada masa itu. Hanya saja Hikayat Banjar yang ditulis sepanjang 4.787 baris atau 120 halaman tidak terlalu banyak mengulik tentang kerajaan Nan Sarunai. Pembahasan utamanya adalah pada masa menjelang keruntuhan Nan Sarunai. Pada bab terkait Nan Sarunai dalam Hikayat Banjar menyerupai tradisi lisan, yakni nyanyian atau wadian yang ditransmisikan secara turun-temurun, tentunya dalam struktur birokrasi dan sirkulasi elit di kerajaan Banjar. Alfani Daud pada tahun 1997 memperkirakan bahwa terbentuknya pemerintahan Nan Sarunai pada masa prasejarah bermula dari bergabungnya beberapa komunitas adat Dayak Maanyan yang dipersatukan dalam suatu pusat kekuasaan yang lebih luas. Hal ini didukung oleh Suryansah Idham pada tahun 2003 menyebutkan bahwa ketika penataan organisasi dalam pemerintahan gabungan, ia menjelaskan bahwa hal tersebut bisa dijalankan meskipun masih sangat sederhana. Terbentuklah sebuah negara atau suku yang dikenal sebagai Kerajaan Nan Sarunai pada masa itu.